Perintah Kaisar Naga. Audiobook Novel Silat. Episode 361. Dev terkejut dan membuangnya, melemparkan pria itu ke lantai. Junior bodoh, kamu harus melemparku? Cepat letakkan aku di atas bantal itu. Pria itu berteriak pada Dev dengan wajah marah. Dev memandang pria itu dan berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, siapa kamu? Mengapa saya harus mendengarkanmu? Lagi pula, melihat usiamu, kamu tidak jauh lebih tua dariku. Beraninya kamu memanggilku junior. Saya adalah pemimpin sekte janji suci. Saya telah hidup selama puluhan ribu tahun. Apa salahnya menyebut Anda junior? Pria itu menatap Dev dengan marah. Setelah menjadi abadi, penampilan Anda dapat diubah sesuka hati, tapi kamu masih mengandalkan penampilan untuk mengetahui usia, sungguh sangat bodoh. Brengsek. Dev terdiam beberapa saat. Pemimpin sekte janji suci yang telah hidup selama puluhan ribu tahun ini memang bisa menyebut Dev seorang junior. Dev segera meletakkan pemimpin sekte janji suci di atas bantal. Tepat setelah duduk di atasnya, pemimpin sekte janji suci tampak lega, dan tangannya mulai bergerak perlahan. Kemudian Dev akhirnya membekukan cairan energi peri, dan pada saat ini, pemimpin sekte janji suci merasa ingin untuk menyerapnya. Apa yang kamu lakukan? Ini milikku. Dev terkejut, dia berhasil mendapatkannya, dan sekarang dia akan disedot lagi. Dev ingin menghentikannya, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya menonton tanpa daya, es batu energi peri diserap oleh pemimpin sekte janji suci. Dev ingin menangis tetapi tidak bisa menangis. Hahaha, akhirnya aku sembuh. Pemimpin sekte janji suci berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Ketika Dev melihat ini, dia berkata, Anda menyerap es batu energi peri saya. Apa yang ingin Anda berikan kompensasi kepada saya? Apa? Energi peri milikmu. Pemimpin sekte janji suci memandang Dev, kolam peri itu milik sekte janji suci saya, mengapa itu menjadi milik Anda? Dev terdiam sesaat. Itu memang milik sekte janji suci, dan Dev tidak punya cara untuk membantahnya. Keluarkan barangnya. Pemimpin sekte janji suci melambai ke Dev dan berkata, apa yang harus dikeluarkan? Dev tercengang. Gulungan itu. Kata pemimpin sekte janji suci. Gulungan apa? Aku tidak punya. Dev pura-pura tidak tahu sama sekali. Gulungan itu adalah sesuatu yang disembunyikan oleh sekte janji suci. Pasti bagus, Dev tidak tega menyerahkannya. Ketika pemimpin sekte janji suci melambaikan tangannya, gulungan itu benar-benar terbang keluar dari cincin penyimpanan Dev dan jatuh ke tangan pemimpin sekte janji suci. Tahukah kamu, jika iblis dalam gulungan ini secara tidak sengaja terlepas, jangankan kamu, bahkan seluruh dunia surga dan manusia akan lenyap. Pemimpin sekte janji suci mendengus dingin. Akankah dunia surga dan manusia lenyap? Dev terkejut, lalu memandang pemimpin sekte janji suci dan dia bertanya, lalu apakah dunia surga dan manusia ini diciptakan oleh sekte janji suci Anda? Pemimpin sekte janji suci mengangguk dan berkata, benar. Dev bahkan lebih terkejut lagi. Tampaknya sekte janji suci ini benar-benar hebat. Mengapa sekte janji suci Anda ingin menciptakan dunia surga dan manusia? Dan mengapa pula sekte janji suci Anda musnah? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Junior, kamu terlalu banyak bicara. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan mengerti. Saya tahu Anda membantu saya secara tidak sengaja, jadi saya akan memberi Anda sesuatu sebagai hadiah. Setelah pemimpin sekte janji suci selesai berbicara, dia melemparkan slip giok di tangannya langsung ke Dev. Dev mengambil slip giok dan menemukan bahwa itu berisi warisan keterampilan sekte suci, dan di sisi lain dari slip giok, ada 3 kata, token janji suci, tertulis di atasnya. Apa gunanya benda ini? Dev bingung. Ini mencatat warisan sekte janji suci saya. Karena Anda bukan murid sekte janji suci, warisan ini tidak lengkap. Dan ini adalah token janji suci. Saat Anda naik ke surga, Anda dapat menggunakan token janji suci untuk meminta sekte janji suci saya membantu Anda melakukan 3 hal. Kata pemimpin sekte janji suci. Apakah ini berarti warisannya tidak lengkap?
Tanya Dev. Tentu saja, jika saya mati, Anda akan mendapatkan warisan yang lengkap. Sekarang saya belum mati, dan Anda bukan murid sekte janji suci, bagaimana Anda bisa mendapatkan warisan yang lengkap? Pemimpin sekte janji suci menjelaskan. Lalu apa gunanya token janji suci ini? Sekte janji suci Anda telah dimusnahkan, dan Anda adalah satu-satunya komandan yang tersisa. Di mana saya dapat menemukan Anda untuk melakukan 3 hal? Dev terdiam. Token janji suci ini tidak ada gunanya sama sekali. Itu tidak terjangkau seperti cairan energi spiritual peri. Jangan khawatir. Sekarang setelah aku pulih, sekte janji suci pasti akan mendapatkan kembali kejayaannya. Token janji suci inilah yang diinginkan banyak orang. Beraninya kamu mengatakan itu tidak berguna. Pemimpin sekte janji suci berkata dengan marah. Ketika Dev melihat ini, dia segera meminta maaf, otak saya dangkal. Dev tidak mengerti mengapa orang-orang dari dunia keabadian ini memiliki temperamen yang begitu meledak-ledak. Raja Bintang Api juga pergi setelah marah kepada Dev. Dev takut pemimpin sekte janji suci juga akan pergi dengan marah, dan dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Senior, karena kamu bilang aku bisa mendapatkan 3 hal dengan sekte janji sucimu, bisakah kamu melakukan 1 hal sekarang? Dev bertanya. Apa yang harus dilakukan? Pemimpin sekte janji suci tercengang. Aku sedang diburu. Pertama-tama kamu bunuh orang yang mengejarku, yaitu aliansi penyegelan iblis, dan semua orang pengikut aliansi penyegelan iblis. Bagaimanapun, dunia surga dan manusia ini diciptakan oleh sekte janji suci Anda. Anda dapat dianggap sebagai penguasa dunia surga dan manusia. Anda dapat melakukan ini hanya dengan lambaian tangan Anda. Dev berkata kepada pemimpin sekte janji suci. Dev kecewa dengan aliansi penyegelan iblis. Dia memiliki kesempatan ini untuk menghancurkan aliansi penyegelan iblis secara langsung, dan dia akan bebas mulai sekarang. Pemimpin sekte janji suci memutar matanya ke arah Dev dan berkata seolah-olah dia adalah orang bodoh, meskipun dunia surga dan manusia ini adalah dunia yang diciptakan oleh sekte janji suci saya tidak dapat ikut campur dalam urusan dunia surga dan manusia. Inilah adalah jalan surga. Ini bukanlah dunia yang aku ciptakan. Aku bisa mengubah dunia ini sesuka hati, atau bahkan menghilangkannya. Tidak masalah jika itu adalah ruang rahasia. Ini adalah dunia, dan saya tidak bisa melanggar perintah surga. Meski kamu lemah seperti semut di hadapanku, aku tidak bisa mengubah nasib kalian semut. Ketika Dev mendengarkan kata-kata pemimpin sekte janji suci, dia sepertinya mengerti. Melihat ekspresi Dev, pemimpin sekte janji suci melanjutkan, Master yang mengendalikan alam semesta dan galaksi dapat meruntuhkan banyak sekali bidang dan dunia hanya dengan 1 kali bersin, apalagi dunia kecil surga dan manusia ini. Tapi dia tidak bisa melakukan itu. Semuanya harus mematuhi reinkarnasi langit dan bumi. Justru karena dunia surga dan manusia ini dibuka oleh sekte janji suci saya, maka kita tidak bisa ikut campur dalam urusan dunia surga dan manusia. Setelah pemimpin sekte janji suci selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang. Seluruh aula kosong, bahkan bantalnya pun hilang. Hei, kenapa kamu pergi begitu saja? Aku belum selesai bertanya. Dev terdiam beberapa saat. Apakah kepalamu ditendang oleh keledai? Baru sekarang Raja Iblis Awan Merah berani berbicara. Ada apa? Dev tidak mengerti mengapa orang ini mulai mengumpat. Pemimpin sekte janji suci memberimu token janji suci dan berjanji akan membantumu dalam 3 hal, tapi kamu sebenarnya memintanya untuk menghancurkan aliansi penyegelan iblis itu? Apakah kamu terlalu bodoh? Ini seperti seorang miliarder yang berjanji akan melakukan 3 hal untukmu, tapi sebenarnya kamu hanya memintanya untuk membelikan sarapan untukmu terlebih dahulu? Apakah otakmu pindah ke pantatmu? Raja Iblis Awan Merah akan dibuat marah sampai mati oleh Dev. Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa menghadapi aliansi penyegelan iblis sekarang. Kata Dev. Kamu bantu aku mengumpulkan semua tulangku. Saat aku mendapatkan kembali tubuh fisikku, aku akan menginjak kakiku dan membantumu menghancurkannya. Kamu benar-benar menggunakan meriam anti pesawat untuk membunuh nyamuk.
Aliansi penyegelan iblis macam apa yang diperlukan seorang pemimpin sekte janji suci untuk mengambil tindakan? Kemana kamu tahu perginya wajah lama pemimpin sekte janji suci? Raja Iblis Awan Merah terdiam beberapa saat. Ini. Dev juga tidak bisa berkata-kata. Dunia surga dan ketiga hal itu masih terlalu jauh baginya sekarang. Sangat disayangkan tidak satupun makhluk surgawi ini yang memahami penderitaan dunia manusia. Meskipun token janji suci yang diberikan oleh pemimpin sekte janji suci adalah harta yang tak ternilai bagi banyak makhluk abadi, tapi bagi Dev, itu agak tidak berguna dan palsu. Kamu harus melihat warisan sekte janji suci. Meskipun tidak lengkap, itu pasti sangat mengesankan. Saya tidak tahu berapa lama formasi di luar Menshan akan bertahan. Memanfaatkan kesempatan ini, jika Anda bisa mempelajari warisan sekte janji suci, Anda tidak perlu takut dengan orang-orang di luar. Kata Raja Iblis Awan Merah pada Dev. Itu benar. Daripada mengeluh, lebih baik mendapatkan warisan sekte janji suci sesegera mungkin. Dev mengambil slip giok, dan kemudian ledakan kekuatan spiritual menembusnya. Berdengung. Saat berikutnya, pikiran Dev meraung, dan kemudian lautan kesadarannya bergetar. Informasi agung terus mengalir ke lautan kesadaran Dev. Warisan ini sangat besar dan kompleks. Ketika Dev menerima warisan, seberkas cahaya tampak jatuh dari langit dan mengenai Dev. Momen ini membuat Dev merasa sangat nyaman. Dev tidak merasa bahwa warisan sekte janji suci banyak berguna, tetapi pancaran cahaya yang tertarik oleh warisan itu dipenuhi dengan energi yang agung. Dev kemudian beralih ke teknik konsentrasi hati dan mulai menyerapnya tanpa ragu-ragu. Cairan energi peri telah diserap oleh pemimpin sekte janji suci. Dev tidak akan melepaskan aura yang dibawa oleh berkas cahaya ini sekarang. Dev menyerapnya dengan gila-gilaan. Saat ini, Yosemite dan beberapa anggota keluargamu sedang berjongkok di luar Menshan. Yosemite sangat cemas saat ini. Nona, saya tidak tahu apakah Anda sudah menerima pesan tersebut. Mengapa Anda belum datang? Yosemite berkata dengan cemas. Pamanmu, lihat cepat. Pada saat ini, seseorang menemukan bahwa seberkas cahaya sepertinya jatuh dari langit dan menyinari Menshan. Yosemite melihat ke arah cahaya, ekspresinya menjadi semakin serius. Aku ingin tahu petualangan macam apa yang dialami anak itu di dalam. Aura dalam pancaran cahaya ini sangat kuat. Mungkin dia sedang menyerap warisan sihir abadi. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku akan mencari wanita tertua. Kalian berdua harus berjaga-jaga. Begitu Dev keluar, jangan memaksakan diri dan langsung beritahu aku. Yosemite tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia tidak bisa menghancurkan formasi Menshan sekarang, jadi dia hanya bisa menunggu Natalie datang. Sekarang Natalie belum muncul, Yosemite menjadi cemas. Dimengerti. Beberapa anggota keluargamu mengangguk. Baru setelah itu Yosemite pergi menemui Natalie dengan pikiran tenang. Jika dia menunggu Dev menyerap warisan sihir abadi, itu akan terlambat. Ketika Yosemite sedang mencari Natalie, Natalie telah kembali ke aula utama sekte. Di sini, Natalie bertemu Lucy dan lainnya, yang sedang menunggu Dev di sini. Karena Natalie secara pribadi membunuh beberapa orang suci sebelumnya, Lucy dan yang lainnya sekarang sangat membenci Natalie. Yelena juga memelototi Natalie. Sebagai tetua istana Guanghan, dia benar-benar menyerang orang suci istana Guanghan dengan sangat kejam. Kalian, ikut aku sekarang. Natalie melirik Lucy dan yang lainnya dan berkata. Tak seorang pun dari Lucy dan yang lainnya berbicara, mereka semua menatap Natalie. Apakah kamu tidak mendengar? Aku memerintahkanmu sebagai penatua. Natalie berkata dengan dingin. Cih, kamu membunuh begitu banyak saudara perempuan kami dan kamu masih ingin memerintahkan kami. Kamu bukan lagi tetua istana Guanghan. Lucy meludahi Natalie dengan keras. Natalie tidak marah, dan masih berkata dengan dingin, ikutlah denganku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Jika kamu membiarkan aku melakukannya, kamu tahu konsekuensinya. Natalie berada di puncak alam kesengsaraan transendensi, dan Lucy serta yang lainnya bukanlah tandingannya sama sekali. Tapi Lucy dan yang lainnya tidak takut sama sekali. Jika kamu bisa, bunuh kami. Bahkan jika kami mati, kami tidak akan pernah mengikutimu.
Setelah Lucy selesai berbicara, dia memegang pedang es di tangannya dan memasang posisi putus asa. Semua orang juga memamerkan pedang es mereka. Melihat adegan ini, Natalie mengangkat sudut mulutnya, kalian terlalu melebih-lebihkan kemampuan sendiri. Setelah mengatakan itu, aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Aura ini seperti badai, langsung mencekik Lucy dan yang lainnya. Jangankan mengambil tindakan, mereka bahkan mungkin tidak bisa bergerak satu langkah pun sekarang. Bagaimanapun, perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan aura yang dikeluarkan Natalie berada di luar kemampuan mereka untuk menahannya. Mereka bukanlah Dev yang bisa melompati alam dalam bertarung. Tepat ketika Lucy dan yang lainnya kehabisan nafas dan tubuh mereka terjatuh, tiba-tiba sebuah aura datang dari belakang, membuat Lucy dan yang lainnya langsung rileks. Mengapa nonamu sangat marah? Zachaus datang perlahan bersama para biksu. Zachauslah yang baru saja menyelamatkan Lucy dan yang lainnya. Ketika Natalie melihat Zachaus, dia hanya bisa mengerutkan kening dan berkata, "Siapa kamu?" "Saya adalah kepala keluarga Ouyang, Zachaus Ouyang," kata Zachaus dengan sopan. Ketika Natalie mendengar ini, dia mendengus dingin. Apakah keluarga Ouyang berani mencampuri urusan keluargamu saya? Terlebih lagi, kamu hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 9, dan kamu ingin bertarung denganku? Saya tidak berani. Hanya saja gadis-gadis ini telah menyelamatkan hidup kami, jadi saya tetap meminta nonamu untuk menunjukkan kebaikannya. Zachaus tahu bahwa dia bukan tandingan Natalie, dan dia tidak ingin bertarung dengan Natalie. Bagaimana jika aku bersikeras untuk membawa mereka pergi? Natalie berkata dengan jijik di matanya. Jika nonamu keras kepala, saya tidak punya pilihan selain menyinggung perasaan Anda. Meskipun saya bukan lawan nonamu, dengan begitu banyak dari kami, saya pikir kami masih bisa menghadapi Anda sendirian. Zachaus juga berkata dengan wajah dingin. Natalie tercengang, dengan kemarahan di matanya. Tapi Zachaus benar, jika orang-orang ini berkumpul, Natalie tidak akan mampu mengatasinya. Tapi dia tidak bisa membiarkan Lucy dan yang lainnya pergi. Jika dia melepaskan mereka, akan sulit menemukan mereka. Natalie berada dalam situasi yang sulit dan untuk sementara tidak tahu harus berbuat apa. Tepat ketika Natalie dalam masalah, Yosemite terbang dengan cepat. Nona! Setelah Yosemite melihat Natalie, dia berteriak dengan cepat. Saat dia melihat Yosemite yang ada di sini, Natalie merasa senang. Mengapa kamu di sini? Bagaimana dengan Dev? Natalie bertanya. Nona, Dev bersembunyi di sebuah mensha dan sudah lama tidak keluar. Saya curiga dia sedang menyerap warisan keterampilan dari patung itu. Jadi saya datang ke sini untuk mendiskusikan tindakan pencegahan dengan wanita tertua, kata Yosemite. Setelah mendengar ini, Natalie mengalihkan perhatiannya langsung ke Lucy dan yang lainnya, tepat pada waktunya, tangkap orang-orang suci ini dan gunakan mereka untuk memaksa Dev muncul. Saya ingin melihat apakah Dev tidak peduli dengan wanita-wanita ini. Pada saat ini, Lucy dan yang lainnya melihat Yosemite muncul, dan hati mereka tiba-tiba putus asa. Bahkan Natalie tidak dapat menghadapinya, dan dengan adanya Yosemite, tidak ada harapan. Ketika Zachaus melihat ini, dia juga terlihat malu. Jika itu hanya Natalie, dia masih bisa menanganinya dengan semua orangnya. Tapi sekarang ada Yosemite, yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 9, mereka mungkin bukan saingan lagi. Aku akan membawa pergi wanita-wanita ini. Jika yang lain tidak ingin mati, menjauhlah dariku. Natalie melirik ke arah Zachaus dan yang lainnya. Kalimat ini seketika menyebabkan banyak biksu mundur. Zachaus ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mundur tanpa daya. Bahkan jika mereka mencoba, mereka tidak dapat menghentikannya. Saat ini, Lucy dan yang lainnya merasa seperti mati. Di bawah tekanan Natalie dan Yosemite, Lucy dan yang lainnya bahkan tidak dapat mengambil tindakan. Mereka hanya bisa membiarkan diri mereka dimanipulasi dan pergi bersamanya. Zachaus melihat punggung Lucy dan yang lainnya dibawa pergi, mengertakkan gigi dan berkata, "Ayo pergi, ayo ikuti dan lihat." Di dalam menshahan, mata Dev tertutup rapat, pakaiannya mengencang, dan aura mengerikan terus-menerus meletus.
Segera setelah itu, Dev tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuhnya, naik ke langit seperti gunung berapi yang meletus. Kemanapun cahaya keemasan lewat, semuanya berubah menjadi puing-puing, dan bahkan formasi rumah besar pun menghilang seketika di bawah aura kekerasan ini. Semua orang di keluarga Mu yang menjaga di luar Menshan sangat ketakutan sehingga mereka tidak dapat menahan aura kekerasan dan melarikan diri ke kejauhan. Bagaimana kabarnya? Apakah Dev sudah selesai menyerap warisan sihir abadi? Kenapa pamanmu belum kembali? Semua orang di keluarga Mu terlihat panik, dan mereka terus mundur. Pada saat ini, seluruh tubuh Dev terbungkus cahaya keemasan, dan matanya dipenuhi nyala api. Menshan itu telah lama menjadi puing-puing, dan tubuh Dev perlahan tertahan. Anggota keluarga Mu itu memandang Dev, mata mereka membelalak tak percaya di wajah mereka. Saat ini, Dev seperti dewa. Gemuruh. Tiba-tiba, awan guntur yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit, diikuti oleh guntur yang teredam. Aliran ruang dan waktu yang bergejolak di tanah kekacauan juga menghilang di bawah awan petir ini. Disertai badai petir, itu menghantam Dev dengan keras, dan seluruh tubuh Dev terbakar api dengan ganas. Kesengsaraan guntur surgawi? Dia membuat terobosan. Rusak, tolong segera beritahu pamanmu dan wanita tertua. Bagaimana orang ini bisa menerobos di sini? Terlebih lagi, kesengsaraan guntur ini terlalu mengerikan. Semua orang di keluarga Mu panik dan buru-buru keluar memberitahu Yosemite dan Natalie. Tubuh Dev melayang di udara, tidak bergerak, menjalani penyucian oleh guntur. Setiap petir dari kesengsaraan guntur membuat seluruh sekte janji suci bergetar. Natalie dan Yosemite, yang sedang bergegas ke sini, berhenti dan menatap kosong ke awan guntur di langit. Awan kesengsaraan guntur? Bagaimana seseorang bisa menerobos di sini? Wajah Yosemite penuh keraguan. Mungkinkah anak laki-laki Dev itu? Dia hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga. Bahkan jika dia menerobos ke alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, bagaimana peningkatan level sekecil itu bisa memicu bencana guntur dengan skala seperti itu? Natalie juga memasang wajah bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi pada saat ini, sebuah suara datang dari Slip Giok Yosemite. Pamanmu, Dev mengalami kesengsaraan guntur dan rumahnya hancur menjadi reruntuhan. Aura anak ini saat ini terlalu menakutkan. Seorang anggota keluarga Mu mengirim pesan ke Yosemite. Benar saja, ini terobosan Dev, ayo cepat. Ketika Natalie mendengar bahwa Dev benar-benar membuat terobosan, dia merasakan firasat buruk di hatinya. Natalie dan Yosemite mengantar Lucy dan yang lainnya dan mempercepat. Mereka berharap untuk tiba sebelum Dev berhasil melewati kesengsaraan guntur. Dengan cara ini, mungkin ada peluang untuk mencegah Dev meningkatkan wilayahnya, atau bahkan membuatnya gagal mengatasi kesengsaraan guntur dan mati dalam kesengsaraan guntur. Pada saat ini, kesengsaraan guntur melanda Dev satu demi satu, tetapi Dev tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Petir kesengsaraan guntur ke-8 telah terjadi. Peningkatan tingkat kecil sebenarnya telah menyebabkan 8 kesengsaraan guntur. Menakutkan sekali. Pantas saja dia berani melawan wanita tertua. Aliansi penyegelan iblis bahkan memberikan persembahan 100 tahun. Tampaknya ini benar-benar merupakan tinjauan ke masa depan. Orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Anggota keluarga Mu terkejut melihat Dev berdiri diam di tengah guntur dan bencana. Nak, aku tidak akan membiarkanmu berhasil mengatasi kesengsaraan guntur. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul, dan Yosemite menembakkan naga api, langsung menuju Dev. Saat naga api tiba di depan Dev, petir kesengsaraan guntur lainnya terjadi. Ledakan. Petir kesengsaraan guntur ini menyebabkan naga api yang ditembakkan oleh Yosemite menghilang dalam sekejap, dan Dev juga berhasil dipromosikan ke alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat di bawah kesengsaraan guntur ini. Pada saat ini, tubuh Dev dikelilingi oleh cahaya keemasan, dan dia memandang Yosemite dengan dingin seperti semut. Awan guntur menghilang, dan turbulensi ruang waktu muncul lagi di langit. Dev menatap Yosemite, matanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Melihat mata Dev, hati Yosemite bergetar.
Sebagai biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi, Yosemite tidak bisa menahan gemetar ketika menghadapi Dev, yang baru saja dipromosikan ke alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat. Aura yang keluar dari Dev sangat mengintimidasi. Yosemite belum pernah merasakan perasaan seperti ini bahkan ketika dia bertemu dengan kepala keluargamu. Tikus bodoh. Dev melambaikan telapak tangannya, dan aura kuat langsung keluar. Ekspresi Yosemite tiba-tiba berubah. Bang! Telapak tangan ini langsung menghempaskan Yosemite. Yosemite memuntahkan seteguk darah di udara. Setelah terbang lebih dari 10 kaki, Natalie, yang bergegas ke arahnya, mengayunkan ledakan kekuatan spiritual untuk menangkapnya. Mata Yosemite penuh ketakutan, dan dia berdiri di samping Natalie dengan wajah malu. Tuan Chen. Ketika Lucy dan yang lainnya melihat Dev, mereka semua sangat bersemangat. Bahkan Zachaeus dan orang lain yang datang dari belakang terkejut saat melihat Dev yang tampak seperti dewa perang di udara. Peningkatan kecil di alam kesengsaraan transendensi membawa perubahan besar bagi Dev, seolah-olah Dev telah dipromosikan ke alam besar. Apakah kamu, keluargamu, semuanya perampok? Apakah kamu pikir kamu tidak bisa mengalahkanku, jadi kamu membawa orang-orang suci ini ke sini untuk mengancamku? Dev melihat Lucy dan yang lainnya sudah berada di tangan Natalie, jadi dia berkata dengan dingin. Apa yang kamu banggakan? Jika kamu tidak melarikan diri seperti tikus dan akhirnya bersembunyi di Menshah tanpa keluar, bagaimana aku bisa memerasmu? Jangan lari jika kamu berani. Mari kita lihat apakah aku bisa membunuhmu. Natalie mendengus dingin. Atasi kesengsaraan guntur. Meskipun Dev yang dipromosikan ke alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, dia masih tidak menganggap serius Dev. Alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat sama dengan tingkat puncak alam kesengsaraan transendensi, tetapi ada perbedaan mendasar. Natalie hanya membutuhkan kesempatan untuk mencapai alam Mahayana. Adapun Dev, dia tidak tahu tahun atau bulan berapa dia akan mencapai alam Mahayana. Belum pasti siapa yang akan menghancurkan siapa. Kamu tidak perlu membuat klaim besar apapun sekarang. Dev tersenyum dingin. Setelah mencapai alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, Dev akan mampu bertarung dengan Natalie. Ini tidak akan seperti di istana Guanghan, di bawah tangan Natalie, tidak akan ada kekuatan untuk melawan. Terlebih lagi, Dev masih memiliki kartu truf di tangannya, dan nyala api es yang sangat dingin adalah kartu truf Dev. Natalie ini mempraktikkan keterampilan berbasis es dan menggunakan berbagai metode dalam aliran tanpa akhir. Tapi metode berbasis esnya sangat kuat, tapi masih ada celah tertentu antara metode tersebut dibanding api es yang sangat dingin. Nyala api es yang sangat dingin ini adalah benda yang sangat dingin di surga, tidak ada yang bisa menandinginya. Sombong. Natalie tersenyum menghina. Pada saat ini, seluruh sekte janji suci mulai diselimuti kegelapan, dan aura dingin menyebar, membuat hati orang-orang menegang. Dev melayang di udara dan saling memandang dengan Natalie, aura mereka berdua terus mengembun. Setiap orang dapat merasakan bahwa akan ada pertempuran sengit selanjutnya. Aura yang meningkat pada kedua orang itu membuat semua orang merasa sesak dan terus mundur. Hanya Zachaeus yang tidak bergerak, menatap Dev dan Natalie. Alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, bertarung melawan puncak alam kesengsaraan transendensi. Jika seseorang memberitahunya hal ini, Zachaeus tidak akan mempercayainya bahkan sampai mati. Bagaimana cara melawan dalam pertempuran semacam ini yang tingkatannya tidak sama? Saya khawatir pertempuran ini akan diselesaikan hanya dengan satu tamparan. Tetapi pada saat ini, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa aura yang meningkat dari Dev, seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi, tidak kalah dari seorang biksu di puncak alam kesengsaraan transendensi. Tuan Chen, Anda harus berhati-hati, Natalie ini sangat berbahaya. Lucy mengingatkan Dev dengan keras. Natalie ini sangat berbahaya. Awalnya, mengandalkan identitasnya sebagai tetua istana Guanghan, Lucy dan yang lainnya melonggarkan kewaspadaan mereka. Kemudian dia mengambil tindakan dan membunuh banyak orang suci. Jangan khawatir, hari ini aku yang akan mati atau dia yang mati. Sosok Dev perlahan turun. Lucy tertegun sejenak, mengira Dev telah melakukan kesalahan.
Bukankah seharusnya dia yang mati atau aku yang mati? Tapi Natalie mendengarnya, mengangkat sudut mulutnya, dan berkata dengan nada meremehkan di matanya, "Nak, apakah kamu yakin akulah yang akan mati?" Ternyata perkataan Dev tidak salah, namun ia yakin Natalie akan mati hari ini. "Aku tidak hanya yakin kamu akan mati, tapi kamu juga akan mati dengan mengenaskan." Dev berkata dengan percaya diri. Sombong. Setelah Natalie mengatakan ini, awan kabut putih tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Udara di sekitarnya langsung turun ke titik beku, dan ruang di sekitarnya tampak juga mulai membeku, sehingga mustahil untuk bernapas. Melihat ini, semua orang buru-buru mundur lagi, meninggalkan jarak yang cukup jauh. Bagaimanapun, ini adalah duel di puncak alam kesengsaraan transendensi. Jika salah satu dari mereka terpengaruh, itu akan berakibat fatal. Yosemite membawa keluargamu dan mundur sambil menekan Lucy dan yang lainnya. Ayo. Dev mengaitkan tangannya ke arah Natalie. Natalie sudah sangat marah saat ini. Di depan begitu banyak orang, dia, seorang kultivator di puncak alam kesengsaraan transendensi, begitu terprovokasi oleh kultivator alam kesengsaraan transendensi tingkat 4. Wah, kamu benar-benar mencari kematian. Saya akan memberitahu Anda bahwa dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak peduli berapa banyak metode yang Anda miliki, itu tidak berguna. Saat Natalie berbicara, aura di tubuhnya terus meningkat. Lucy dan yang lainnya menyaksikan dengan gugup, mereka takut Dev bukan tandingan Natalie. Bahkan Yosemite merasa cemas saat ini. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia selalu khawatir. Biasanya, kekuatan Natalie di puncak alam kesengsaraan transendensi tidak bisa dikalahkan oleh Dev, tapi kali ini dia khawatir. Mendesing. Tiba-tiba, Natalie bergerak, dan dia tidak tahan lagi. Dia segera meledakkan aliran energi spiritual, lalu melompat dan melambaikan tangannya, menyebabkan gelombang dingin yang melonjak. Ketika Dev melihat ini, api membakar sekujur tubuhnya, dan nyala api yang hebat menyapu dirinya. Dev tidak menggunakan api es yang sangat dingin, karena ini adalah kartu trufnya, dan dia ingin menggunakannya ketika dia terdesak pada akhirnya. Dev menggunakan api untuk melawan udara dingin Natalie. Dalam sekejap, mereka berdua sudah bertarung lebih dari 10 jurus. Jika ini terjadi di istana Guanghan sebelumnya, Natalie akan membekukan Dev dengan satu telapak tangan. Tapi sekarang mereka telah bertarung lebih dari 10 jurus, Dev tidak terpengaruh oleh gelombang dingin. Semuanya beku. Natalie sedikit cemas saat ini. Sebagai seorang biksu di puncak alam kesengsaraan transendensi, dia telah bertarung satu sama lain lebih dari 10 jurus tanpa mengambil keuntungan apapun. Sinar kabut dingin mengembun menjadi beruang putih besar. Beruang putih itu menghembuskan kabut dingin dan membekukan segala sesuatu di sekitarnya. Telapak tangan guntur. Dev menyerang dengan telapak tangan, dan kilat serta guntur langsung terjadi di langit. Guntur dan kilat menyambar satu demi satu, yang sebanding dengan bencana guntur. Dan guntur dan kilat benar-benar bercampur dengan api. Telapak tangan yang ditampar beruang putih ini seketika membuat beruang putih itu menghilang. Natalie mengertakkan giginya, dan cahaya putih tiba-tiba muncul di belakangnya. Saat Natalie berteriak keras, kabut putih dingin berubah menjadi lautan kabut yang menutupi langit, dan Dev langsung tenggelam di dalamnya. Gelombang dingin ini menyebar ke sekeliling, membuat semua orang di sekitar mereka merasakan dinginnya, dan tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk memblokirnya. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Tampaknya keluargamu sangat kuat. Api pada biksu pria keluargamu dan embun beku pada kultivator wanita tampaknya memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak heran keluargamu berkembang begitu pesat di daerah ini. Zachaeus merasakan kekuatan gelombang dingin Natalie dan hanya bisa menghela nafas. Sebenarnya tidak banyak keluarga seperti keluargamu yang mempraktikkan kultivasi berbeda. Banyak keluarga yang hanya mempraktikkan satu jenis kultivasi. Zachaeus tahu bahwa dia tidak dapat menahan gelombang dingin ini, tetapi dia tidak tahu apakah Dev dapat menahannya. Bagaimanapun, Dev baru saja dipromosikan ke alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat. Bisakah dia benar-benar menahan serangan mengerikan di puncak alam kesengsaraan transendensi? Pada saat ini, Natalie sedang melayang di atas gelombang dingin yang besar dengan wajah tanpa ekspresi, menatap kakinya dengan dingin.
Pada saat ini, di bawah gelombang dingin, titik cahaya terus membesar, dan kemudian pecah dari gelombang dingin. Tubuh Dev meletus dengan api yang dahsyat, dan suhu di sekitarnya terus meningkat di bawah api. Tinju cahaya suci. Dev meninju dengan keras, dan angin tinjunya menderu ke arah Natalie dengan api yang dahsyat. Ledakan. Tanpa diduga, cahaya tinju itu dipenuhi api, seperti hujan meteor, dan menghantam Natalie. Natalie mendengus dingin, mengangkat tangannya, dan gelombang dingin di bawah kakinya langsung naik ke langit, membentuk perisai besar di depan Natalie. Dan di atas perisai besar ini, ada pusaran air yang seolah menelan segalanya. Cahaya tinju Dev benar-benar tersedot oleh pusaran air ini. Segera setelah itu, cahaya tinju yang bercampur dengan api yang ganas, itu membeku satu demi satu dalam gelombang dingin, dan bongkahan besar es jatuh dari gelombang dingin. Tapi ketika bongkahan es besar ini jatuh, mereka tiba-tiba berubah arah dan menghantam Dev dari bawah ke atas. Ketika Dev melihat ini, dia buru-buru mengayunkan tinjunya dan meninju es. Es batunya pecah, tetapi pecahannya masih menuju ke arah Dev seperti bola meriam. Dev sekali lagi melepaskan serangkaian api pamungkas, menyebabkan es batu itu melewati api dan langsung menguap. Tapi ketika Dev sedikit rileks, dia merasakan aura berbahaya datang dari atas kepalanya. Dev merasa waspada dan tiba-tiba mundur. Natalie memandang Dev sambil mencibir dan berkata, "Sudah terlambat." Saat berikutnya, balok es besar tiba-tiba muncul di atas kepala Dev, seolah-olah tiba-tiba jatuh dari kehampaan. Dev tidak punya waktu untuk melarikan diri dan langsung terkena balok es yang besar. Tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Es batunya juga jatuh, menciptakan lubang yang sangat dalam. Tubuh Dev langsung tertanam di dalam es. Natalie menekan tangannya ke balok es besar, dan aliran kabut dingin masih mengalir ke dalam es. Tuan Chen. Melihat pemandangan ini, Lucy dan yang lainnya terkejut. Yosemite akhirnya tersenyum dan menghela nafas lega. Ketika Zachaeus dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka terus menggelengkan kepala. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan terlalu besar. Bagaimana alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat bisa dibandingkan dengan tingkat puncak alam kesengsaraan transendensi? Hayya, jika diberi waktu lebih banyak, aku yakin dia pasti akan menjadi seorang jenius terkenal di dunia surga dan manusia. Sayang sekali, sayang sekali. Wajah Zachaeus penuh penyesalan. Dev berbakat dan sangat jenius, dia hanya membutuhkan waktu untuk menjadi pemimpin dunia surga dan manusia. Sayangnya sekarang sudah dimusnahkan. Dev membeku di dalam balok es yang sangat besar, seolah-olah dia telah kehilangan nyawanya dan tidak bergerak. Natalie tidak ceroboh, tapi masih mengeluarkan semburan kabut dingin dari tangannya. Orang seperti Dev ini membuat Natalie tidak berani bersantai. Tepat ketika Natalie membekukan Dev, tidak ada yang menyadari bahwa ada juga aura samar yang menyebar dari tubuh Dev. Aura ini datang dari dalam keluar, mengubah es batu besar menjadi putih susu. Natalie melihat es batu yang berangsur-angsur berubah di depannya. Meskipun dia bingung, dia tidak melepaskannya. Dia harus membunuhnya dengan satu pukulan, dan dia tidak bisa membiarkan Dev memiliki harapan untuk hidup. Natalie masih mengeluarkan kabut dingin. Namun tak lama kemudian, dia tiba-tiba merasakan ketidaknyamanan di tangannya. Dia awalnya berlatih keterampilan berbasis es, dan tidak mungkin dia kedinginan. Tapi sekarang, Natalie merasa tangannya membeku. Mungkinkah kekuatanku meledak terlalu cepat? Natalie tampak bingung. Karena dia belum pernah mengalami situasi ini sebelumnya, ini pertama kalinya. Tepat ketika Natalie kebingungan, dia menemukan bahwa tangannya mulai membentuk embun beku, dan embun beku itu menyebar dengan sangat cepat, dan seluruh lengannya hampir membeku. Munai terkejut dan segera mengangkat tangannya, namun embun beku di lengannya tidak kunjung hilang. Natalie panik. Dia sedang berlatih keterampilan berbasis es. Dia kebal terhadap udara dingin seperti ini. Tepat ketika Natalie bingung, balok es besar itu mulai retak, dan akhirnya hancur total. Sosok Dev juga melonjak ke langit. Tinju cahaya suci. Seluruh tubuh Dev memancarkan cahaya keemasan, dan dia tampak seperti makhluk abadi emas yang besar. Bayangan besar dari tinjunya datang langsung ke arah Natalie.
Munai terkejut dan secara naluriah ingin menghentikannya, namun lengannya membeku dan dia tidak bisa menggunakan tekniknya sama sekali. Ledakan. Pukulan ini menjatuhkan Natalie ke tanah. Aku akan membuatmu hebat, aku akan membuatmu hebat. Dev melayang di udara, dengan tanda tangan emas, dan meninju tubuh Natalie. Seluruh sekte janji suci bergetar, dan Natalie meraung dengan marah. Tuan Chen, Anda luar biasa. Melihat adegan ini, Lucy dan yang lainnya berteriak gembira. Wajah Zachaeus dan yang lainnya terkejut dan berkata dengan tidak percaya. Ini di luar nalar. Dia berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat. Dia mempermainkan puncak alam kesengsaraan transendensi dan memukulinya dengan kejam. Tinju macam apa itu? Itu terlihat sangat mengesankan. Yosemite dan anggota keluargamu semuanya tercengang saat melihat Natalie ditinju ke tanah. Baru saja, diam-diam mereka senang karena Dev bukan tandingan Natalie, tetapi dalam sekejap, situasinya telah berbalik. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Dev masih tetap hidup di es besar gelombang dingin. Pada saat ini, tubuh Natalie telah terhempas ke tanah, tetapi Dev tidak memberinya kesempatan sama sekali, dan pukulan terus menghantamnya. Pakaian Natalie sudah compang-camping. Sebagai putri sulung keluargamu, dia kini dipukuli. Lupakan saja, semua pakaiannya compang-camping dan semuanya hilang, yang tidak bisa ditanggung oleh Natalie. Ah! Wajah Natalie memerah dan dia meraung seperti binatang buas. Segera setelah itu, gelombang kabut putih dingin meletus dari tubuh Natalie, membungkus tubuhnya. Dia tidak bisa membiarkan siapapun mempermalukannya begitu saja. Penghinaan seperti ini lebih buruk daripada aku dibunuh. Aku ingin kamu mati, aku pasti akan membuatmu mati. Natalie meraung marah, dia berharap dia bisa memakan Dev hidup-hidup. Sialan, kamu masih berani berteriak. Wajah Dev dingin, dan telapak tangannya tiba-tiba mengeluarkan badai yang tak ada habisnya. Badai melonjak dan menerbangkan kabut putih dingin yang menutupi tubuh Natalie. Kali ini, tubuh Natalie diekspos ke semua orang. Tutup matamu, tutup matamu. Melihat ini, Yosemite segera meminta semua orang di keluargamu untuk menutup mata. Namun, dia diam-diam membuka matanya untuk mengintip dari waktu ke waktu. Bagaimanapun, putri tertua dari keluargamu sangat mulia, dan Yosemite tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi di masa depan. Lucy dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, wajah mereka penuh lelucon. Natalie ini membunuh begitu banyak saudara perempuan mereka, dan dia pantas diperlakukan seperti ini. Para biksu lainnya tidak peduli. Mereka semua membuka mata lebar-lebar dan mulai mendiskusikannya secara kritis. Seperti yang diharapkan dari wanita tertua dari keluargamu, kulitnya sangat mulus. Lihat betapa putihnya itu. Mungkin karena melatih keterampilan tipe es. Seluruh kulitnya sangat jernih. Sungguh perjalanan yang tidak sia-sia. Meski tidak harta apa yang bisa saya dapatkan, dan saya bisa menghargai sosok putri sulung keluargamu, dan saya akan mati tanpa penyesalan. Natalie gemetar, dan semua komentar orang mencapai telinganya. Dev memandang Natalie sambil mencibir, bahkan tanpa berkedip. Di sini, di Dev, tidak ada rasa kasihan, hanya niat membunuh yang kuat. Natalie membunuh begitu banyak orang suci, Dev ingin membalaskan dendam mereka. Terlebih lagi, orang-orang suci itu semuanya telah menderita penghinaan, dan Dev ingin membiarkan Natalie merasakan penghinaan itu. Ah! Natalie menjadi gila, meraung keras, dan tiba-tiba menampar keningnya dengan satu tangan. Rusak, wanita tertua hendak membuka segel keluargamu. Yosemite yang diam-diam mengagumi sosok Natalie, ketika dia tiba-tiba menyadari langkah gila Natalie dan terkejut. Saya melihat tanda darah mulai muncul di kulit putih giok Natalie. Tanda darah itu sebenarnya membentuk pola yang sangat rumit di tubuh Natalie. Bahkan kulit Natalie menjadi merah saat ini. Seiring dengan garis kompleks yang menembus seluruh tubuh, aura mengejutkan muncul di tubuh Natalie. Kekosongan di sekitarnya terus-menerus bergetar, dan aura kekerasan mengalir ke segala arah seperti air pasang. Seluruh tubuh Natalie diselimuti cahaya merah, dan auranya terus melonjak. Apa yang terjadi? Apakah Natalie ini akan menerobos alam kesengsaraan transendensi dan naik ke alam Mahayana? Aura yang menakutkan.
Begitu mudahnya menerobos alam Mahayana. Saya belum pernah melihat biksu alam Mahayana sebelumnya. Semua orang memandang Natalie dalam keheningan yang tertegun. Mereka semua dikejutkan oleh aura di tubuhnya. Tidak ada yang mengagumi tubuhnya lagi. Lucy dan yang lainnya juga terlihat cemas, mengkhawatirkan Dev. Dev sendiri juga mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa Natalie benar-benar memiliki keterampilan jahat yang dapat meningkatkan kekuatannya secara instan. Anda tahu, Natalie ini berada di puncak alam kesengsaraan transendensi. Jika beruntung, dia akan menerobos alam Mahayana. Yosemite dan yang lainnya tidak senang dengan peningkatan kekuatan Natalie saat ini. Sebaliknya, mereka semua tampak khawatir. Mereka tahu bahwa melintasi alam kesengsaraan transendensi ke alam Mahayana adalah lompatan besar, dan jarak di antara mereka tidak mudah untuk dilintasi. Natalie telah berada di puncak alam kesengsaraan transendensi selama bertahun-tahun. Dia tidak dapat menemukan peluang yang tepat. Namun kini, Natalie telah membuka segel keluargamu dan secara paksa meningkatkan kekuatannya. Kalian harus tahu kalau setiap anggota langsung keluargamu mempunyai segel khusus keluargamu yang berisi kekuatan nenek moyang keluargamu. Namun, kekuatan penyegelan ini tidak bisa digunakan begitu saja, karena begitu diaktifkan, saat kekuatannya meningkat, tubuh juga akan mendapat serangan balik. Paling buruk, jika kekuatannya stagnan, orang tersebut tidak akan pernah menjadi abadi. Paling buruk, jika dantiannya rusak, dia akan langsung menjadi orang yang tidak berguna. Tidak ada yang akan membuka segelnya kecuali benar-benar terpaksa. Sekarang Natalie belum berada di ujung tanduk, dan mereka masih memiliki Lucy dan yang lainnya sebagai alat tawar-menawar, jadi tidak perlu membuka segel sama sekali. Mungkin Natalie terlalu terstimulasi karena tubuh telanjangnya terekspos, dan dia tidak bisa mengendalikannya. Lagi pula, wanita paling menghargai tubuhnya, bagaimana mungkin dia tidak marah jika dilihat oleh semua orang? Aura di tubuh Natalie terus meningkat. Pada saat ini, kekuatan Natalie telah melampaui puncak alam kesengsaraan transendensi. Namun, tidak ada kesengsaraan guntur yang membombardirnya. Artinya, tubuh Natalie masih berada di puncak alam kesengsaraan transendensi, tetapi kekuatannya telah melampaui puncak alam kesengsaraan transendensi. Tuan, apa yang terjadi? Mengapa kesengsaraan guntur tidak terjadi? Seorang anggota keluarga U yang bertanya pada Zachaus dengan bingung. Karena aura ini bukan milik nonamu. Seharusnya sejak awalnya dia memiliki aura kekuatan ini di tubuhnya. Jadi meskipun sekarang kekuatannya melebihi puncak alam kesengsaraan transendensi, itu tidak menarik kesengsaraan guntur. Jika tebakanku benar, kekuatannya tidak akan bertahan lama, dan pasti akan menimbulkan efek serangan balik. Peningkatan kekuatan fisik secara tiba-tiba yang melanggar hukum alam akan menimbulkan reaksi balik. Di dunia ini, kita harus mematuhi hukum. Inilah yang saya ajarkan kepada Anda. Anda harus berlatih secara terus-menerus dan bertahap. Jangan tidak sabar, oportunis, dan jangan gunakan berbagai keterampilan dan teknik jahat untuk meningkatkan kekuatanmu dalam waktu singkat. Karena itu pada akhirnya akan merugikan dirimu sendiri. Namun analisisnya memang benar. Kekuatan yang dimiliki Natalie saat ini tidak permanen dan perlahan akan hilang tak lama lagi. Mati! Natalie meraung, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Dev mengerutkan kening dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia sangat cepat. Kekuatan alam Mahayana sungguh luar biasa. Langsung bertarung melawan alam Mahayana, maka dia memiliki ambisi lebih dari cukup tetapi energi tidak cukup. Anda tahu, saat seseorang mencapai alam yang lebih tinggi, kekuatannya meningkat secara eksponensial. Terutama persimpangan seperti celah dari alam kesengsaraan transendensi ke alam Mahayana. Anda harus tahu bahwa semakin tinggi alamnya, semakin sulit untuk menerobosnya. Beberapa orang hanya bisa terjebak dalam alam kesengsaraan transendensi sepanjang hidup mereka, dan tidak ada cara untuk menerobos ke alam Mahayana. Setelah menerobos alam kesengsaraan transendensi, seseorang menjadi tubuh semi-abadi, dan tidak jauh dari keabadian sejati. Seringkali setelah mencapai alam Mahayana, baik keadaan pikiran maupun pemikirannya juga berubah. Para biksu setelah alam Mahayana akan lebih memperhatikan budidaya, mereka hanya selangkah lagi dari keabadian. Godaan dan keinginan yang abadi akan semakin kuat.
dia tidak marah jika dilihat oleh semua orang. Inilah sebabnya mengapa di dunia surga dan manusia jarang terlihat biksu alam Mahayana berkeliaran, kebanyakan dari mereka berlatih dalam pengasingan. Jika tidak ada hal yang istimewa, seorang biksu alam Mahayana tidak akan berlarian. Kepala istana-istana Guanghan adalah pengecualian. Bagaimanapun, dia memikul tugas penting untuk membangun kembali istana Guanghan, dan tidak ada syarat baginya untuk berlatih dalam pengasingan. Dev mundur dengan tajam, tidak berani melawan Natalie secara langsung. Jika lawan telah mencapai kekuatan alam Mahayana, Dev akan tetap sadar diri. Melihat Dev tidak berani mengambil tindakan dan terus mundur, Natalie berkata dengan dingin. Coba saya lihat kemana lagi kamu bisa melarikan diri. Untaian udara dingin putih yang tak terhitung jumlahnya langsung keluar dari sekitar tubuh Natalie, langsung menuju ke arah Dev. Wajah Dev serius, dan dia melambaikan aliran api pamungkas, membentuk dinding api di depannya. Cara terbaik untuk menghadapi udara dingin ini adalah dengan api. Udara putih dingin terus menghantam dinding api, menimbulkan semburan suara menderu. Dev mengertakkan gigi dan terus mundur. Melihat ini, Natalie berteriak keras, dan kabut dingin di tubuhnya muncrat lagi. Namun, kali ini kabut dingin yang keluar dari tubuh Natalie ternyata berwarna-warni, bukan hanya putih. Semua orang kaget saat melihat pemandangan ini. Saya tidak mengerti bagaimana kabut yang sangat dingin ini bisa memiliki warna lain. Terutama Lucy dan lainnya, mereka belum pernah melihat kabut dingin berwarna-warni. Kabut dingin mengembun menjadi pedang panjang berwarna-warni di tangan Natalie, dan kemudian bergegas menuju Dev. Gemuruh. Setelah suara keras, dinding api yang dibuat Dev dengan seluruh kekuatannya runtuh dalam sekejap di bawah kabut dingin. Tubuh Dev juga langsung terlempar dan jatuh dengan keras ke tanah. Dev sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan betapa kuatnya aura Natalie saat ini. Jangan berhadapan langsung dengannya. Orang ini menggunakan kekuatan eksternal untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa. Seharusnya tidak memakan waktu lama. Gunakan keuntunganmu dan coba tunda waktu sebanyak mungkin. Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah berkata dalam pikiran Dev. Dia juga takut Dev akan mati. Sekarang mereka berdua seperti belalang atas di tali, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Bersambung ke episode 362. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.